Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Bu Suci selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa. Di sini izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang asuhan keperawatan pada penyakit hipertensi. Kelompok 5 yang beranggotakan 1. Lovia Zahra, 2. Luki Tias, 3. Magalino Vinky, 4. Maiza Putriani, 5. Nabila Eka, dan 6. Nadira Ulia. Berikutnya materi akan dibacakan oleh Lovia, dipersilakan. Baik, untuk yang pertama, definisi hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah seseorang melebihi batas normal dengan angka sistolik lebih dari 140 mm Hg dan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemompaan jantung yang lebih kuat atau kelainan hormonal. Terdapat dua jenis, yaitu primer, penyebabnya tidak diketahui, dan sekunder, disebabkan oleh kondisi atau penyakit lain. Hipertensi perlu diobati karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian, patofisiologi hipertensi. Patofisiologi hipertensi melibatkan peningkatan tekanan darah yang jika terjadi secara kronis akan menyebabkan kerusakan target organ. Peningkatan tekanan darah dapat terjadi akibat abnormalitas pada resistensi perifer ataupun cardiac output. Patofisiologi hipertensi juga melibatkan sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ya, selanjutnya pengkajian hipertensi. Identifikasi klien mencakup nama, usia, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, suku atau bangsa, agama, status perkawinan, tanggal masuk rumah sakit, nomor register, dan diagnosa medis. Identifikasi penanggung jawab mencakup nama, usia, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan hubungan dengan pasien. Keluhan pasien dapat mencakup nyeri kepala, gelisah, palpitasi, pusing, leher kaku, penglihatan kabur, nyeri dada, mudah lelah, dan impotensi. Riwayat kesehatan sekarang dan dahulu penting untuk pengkajian penyakit dan riwayat pengobatan masa lalu. Pemeriksaan penunjangan. A. Laboratorium. 1. Albuminuria pada hipertensi karena kelainan parenkim ginjal. 2. Kreatin serum dan BUN meningkat pada hipertensi karena 3. Parenkim ginjal dengan gagal ginjal akut. 4. Darah perifer lengkap. 5. Kimia darah, kalium, natrium, keratin, gula, dan puasa. B. Ada EKG. 1. Hipertrofi ventrikel kiri. 2. Iskemia atau infark miokard. 3. Peninggian gelombang P. 4. Gangguan konduksi. Yang ketiga, foto ronsen. 1. Bentuk dan besar jantung noting dari IGA pada koartasi aorta. 2. Pembendungan lebar paru-paru. 3. Hipertrofi parenkim ginjal. 4. Hipertrofi vaskular ginjal. Yang selanjutnya, diagnosa keperawatan hipertensi. Melibatkan persyaratan tekanan darah 140/90 mmHg. Diagnosa keperawatan meliputi penurunan cardiac output, risiko penurunan curah jantung, pemeliharaan kesehatan yang tidak efektif, risiko penggangguan perfusi jaringan otak, risiko penurunan fusi ginjal, dan tanda-tanda awal penyakit jantung dan stroke. Intervensi hipertensi. Perawatan jantung yang optimal melibatkan pemantauan tanda-tanda vital secara rutin untuk mendeteksi perubahan awal. Selain itu, penting untuk memantau distremia jantung dan status pernapasan untuk mengidentifikasi komplikasi potensial. Menjaga keseimbangan cairan untuk mengatur waktu olahraga juga krusial dalam mencegah kelelahan jantung. Manajemen nyeri merupakan aspek penting dalam perawatan jantung. Dengan pemberian analgetik yang sesuai untuk mengurangi
takikardia, dan tekanan darah. Mengurangi kecemasan juga diperlukan dengan pendekatan tenang dan memberikan informasi faktual pada pasien. Manajemen energi melibatkan bantuan pasien untuk memahami konservasi energi dan teknik perawatan diri. Sementara dalam perawatan rehabilitatif mendorong kepatuhan terhadap obat, modifikasi faktor risiko jantung, dan perawatan mandiri. Untuk nyeri dada merupakan langkah-langkah yang penting. Dengan mengikuti panduan perawatan ini, pasien dapat meningkatkan kesehatan jantung mereka dan mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Selanjutnya, implementasi hipertensi. Pencegahan primer hipertensi melibatkan perubahan gaya hidup yang termasuk pola makan yang sehat, makanan kaya buah-buahan, sayur-sayuran, dan rendah lemak dapat menurunkan darah. Rekomendasi terkini menunjukkan bahwa perubahan pola makan ini efektif dalam pencegahan hipertensi pada orang rentan. Evaluasi. Evaluasi setiap kali implementasi dilakukan yang dapat dievaluasi dari pasien dengan diagnosa hipertensi, misalnya 1. Risiko penurunan jantung tidak terjadi. 2. Intoleransi aktivitas dapat teratasi. Yang ketiga, rasa sakit kepala berkurang bahkan hilang. Yang keempat, klien dapat mengontrol pemasukan atau intake nutrisi. Selanjutnya, penata laksanaan hipertensi. Penata laksanaan hipertensi adalah menurunkan tekanan darah, mencegah perkembangan penyakit kardiovaskuler, menurunkan mortalitas, serta menjaga kualitas hidup pasien. Penata laksanaan mencangkup modifikasi gaya hidup dan pemberian medikamentosa. 1. Modifikasi gaya hidup. Modifikasi harus menjadi terapi lini pertama dalam penata laksanaan hipertensi. Kedua, penurunan berat badan. Penurunan berat badan akan pada pasien dengan obesitas atau overweight. Ketiga, modifikasi diet. Diet tinggi garam meningkatkan retensi cairan tubuh. Asupan garamnya tidak melebihi 2 gram per hari. Keempat, aktivitas fisik. Aktivitas fisik reguler telah dilaporkan membantu menurunkan tekanan darah, terutama pada kasus hipertensi resisten. Kesimpulan, hipertensi adalah penyakit tidak menular yang cukup berbahaya karena tidak menimbulkan gejala yang spesifik dan secara fisik. Banyak penderita hipertensi yang baru saja menyadari hipertensinya pada 5 tahun terakhir dan didiagnosis pada kejadian layanan darurat. Sebagian besar penderita hipertensi tidak rutin mengecek tekanan darahnya, walaupun sudah mengetahui komplikasinya secara mendasar. Begitu juga dengan kepatuhan minum obat. Banyak penderita hipertensi yang tidak patuh dalam minum obat karena hanya meminum obat di saat timbul gejala. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman penderita hipertensi terhadap penyakitnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila kami mendapati banyak kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.